Assalamualaikum kelas 5A. Selamat pagi. Hari ini 24 Februari 2021. Kita akan belajar mengenai matematika, yaitu akar pangkat 3. Jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai pangkat 3, yaitu bilangan yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Nah, kalau sekarang kita akan mencari akar pangkat 3. Nah, di sini Ibu ambil sebuah contoh, yaitu 4096, akar pangkat 3 dari titik-titik. Nah, di sini kalian dapat menyelesaikannya dengan dua cara. Dapat dengan menggunakan pohon faktor yang ke bawah. Dapat juga kalian memisahkannya secara 3 angka. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu langkah-langkahnya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Mungkin agak sedikit panjang caranya, jadi Ibu cari dulu hasilnya. Nanti Ibu akan buat video hasilnya langsung. Karena di sini kita untuk mempersingkat waktu videonya. Dan mohon maaf hari ini karena hujan di luar deras, jadi mungkin suara Ibu agak terganggu. Nah, ini tadi adalah penyelesaian yang menggunakan pohon faktor, nak ya. Nah, cara membagi di pohon faktor itu kita bagikan dengan bilangan yang terendah dulu. Nah, karena bilangan 1 itu adalah bilangan prima, jadi 1 tidak termasuk. Jadi kita langsung ke angka 2. 409 dibagi 2 ternyata bisa. Jika tidak bisa, kalian bisa cari angka lainnya setelah angka 2. Nah, ini hasil yang Ibu dapatkan. Ini Ibu masih sisakan angka selanjutnya agar kita bisa mencarinya sama-sama. Nah, di sini ada angka 8 ya. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Nah, 4 ini dibagi 2 hasilnya 2. Nah, apabila sudah sederhana, kalian tidak perlu membaginya lagi. Nah, setelah kalian dapatkan hasil akhirnya, sampai bilangan terakhir tidak dapat dibagi lagi, maka kalian lingkari pembaginya. Nah, seperti ini. Baru kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, setelah didapat hasilnya, ternyata tadi ada 2-nya ada 12 kali. Berarti di sini kita tulis 2 pangkat 12. Kenapa 2 pangkat 12? Karena 2-nya ada 12 buah. Nah, disesuaikan, misalnya di sininya ada 3, terus di bawahnya ada 5. Nah, berarti di sini 3 dikali 5 ya, Nak. Hasilnya ini disesuaikan dari pembagian pohon faktor yang kalian dapatkan hingga akhirnya. Nah, setelah kita dapatkan 2 pangkat 12, ini kita sederhanakan untuk menghilangkan akar dari 3 yang di sini. Pangkat yang di atas kita coret sama pangkat yang di sebelah sini. Dicoret apabila keduanya bisa saling membagi. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Nah, kalian boleh menyederhanakannya. Kalian itu membaginya apabila keduanya dapat dibagi. Setelah itu selesai. Ini kan habis 0. Gak ada lagi, berarti hasilnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 yaitu didapatlah hasil 16. Nah, ini dengan cara menggunakan pohon faktor. Nah, yang kedua kita akan mencari dengan cara memisahkan 3 angka di belakangnya. Mohon maaf ya, Nak, mungkin hujannya terlalu deras dan Ibu juga kurang tahu nanti kualitas videonya seperti apa. Tapi kita lanjut dulu dengan soal yang sama. Nah, di sini Ibu ambil soal yang sama, yaitu 4096 akar pangkat 3 dari titik-titik.
Nah, cara yang kedua dalam penyederhanaannya yaitu kalian bisa dengan cara memisahkan tiga angka dari belakang. Nah, untuk menyelesaikan dengan memisahkan 3 angka di belakangnya, itu kalian harus hafal yang namanya tabel kubik. Nah, tabel kubiknya Ibu buat di sebelah sini. Nah, tabel kubik di sini yaitu tabel kubik di sini. Nah, pertama 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Nah, ini Ibu mau isi dulu nak ya, nanti Ibu langsung kasih lihat hasilnya. Nah, ini dia tabel kubiknya ya nak yang sudah Ibu bikin. Tabel kubik di sini hasil pangkat 3 dari angka yang ada di depannya. Nah, ini yang dinamakan dengan tabel kubik. Kalian bisa mengamati angka di belakangnya. Nah, ini 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, dan 0 ini merupakan angka satuan. Nah, angka satuan inilah yang nantinya menentukan kalian untuk menyelesaikan soal dari akar pangkat 3. Nah, di sini ternyata angka satuannya ada yang unik. Nah, seperti dapat kalian lihat, 3 pangkat 3 itu hasilnya 27. Angka satuannya yaitu 7 untuk 3. Nah, sedangkan 7 di sini itu angka satuannya 3. Jadi kebalikannya. Kalau 3 angka satuannya 7, kalau 7 angka satuannya 3. Sama saja dengan angka 2 dengan 2 pangkat 3 yang hasilnya 8 dan 8 pangkat 3 yang hasilnya 512. Nah, di sini 2-nya menghasilkan 8 dan 8-nya menghasilkan angka satuan 2. Inilah keunikannya. 3 ke 7, 7 ke 3. Dan yang bilangan unik kedua yaitu 2 ke 8 dan 8 ke 2. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke soal tadi. 4096. Langkah pertama, kalian harus memisahkan 3 angka di belakangnya. Satuannya ini puluhan, ratusan, ribuan. Nah, di sini kita pisahkan 1, 2, 3. Kita kasih pembatas. Nah, didapatlah pemisahannya 4 berdiri sendiri dan 096 itu masuk ke dalam keranjang. Dia di dalam keranjang. Nah, sekarang cara penyelesaiannya itu kalian lihat angka terakhirnya. Di sini angka terakhir dari 6, angka satuannya dari 4096 yaitu 6 kan? Satuannya tuh kita kasih tanda. Nah, setelah kita dapatkan angka satuan di soal ada 6, kita lihat di tabel kubik mana yang hasilnya juga menyatakan satuan 6. Oh, ternyata 6 pangkat 3 menghasilkan satuan 6. Jadi kita tulis, karena dia di belakang, kita tulis di belakang dulu. 6. Sekarang angka 4. Mana bilangan yang mendekati angka 4 satuannya? Nah, ternyata bukan yang di belakangnya kita lihat, tapi angka yang di depannya. Karena ini udah paling depan, jadi kita lihat juga yang di depan. Karena 4 terletak di antara 1 pangkat 3 dan 2 pangkat 3. Ini kan hasilnya 1, yang ini hasilnya 8. Nah, yang kita lihat yang angka di depannya. Karena 4 itu terletak di sini, di antara 1 dan 8 ini. Kita ambil yang terendah, jangan ambil yang tertinggi. Karena jika ambil yang tertinggi ini sudah lewat. Jadi kita ambil dari yang terendah yaitu 1. Jadi kita tulis di depannya yaitu 1. Nah, didapatlah hasil
4096 yaitu 16. Sama seperti dengan menggunakan pohon faktor tadi. Ini contoh pertama. Contoh keduanya yaitu Ibu ambil 2197 pangkat 3. Nah, masih dengan cara yang sama. Kita lihat 2197. Kita apakan nak? Kita pisahkan dulu 3 angka di belakangnya. Kita masukkan ke dalam keranjang. Didapatlah hasil 2 sendiri, 197-nya sendiri. Nah, bisa juga kalian buat seperti ini. Nah, kita lihat sekarang angka satuannya. Angka satuannya dari 2197 yaitu 7. Nah, kita cari di tabel kubik tadi 7. Mana yang hasil angka akhirnya 7? Oh, ternyata adalah bilangan 3. Ya, karena 7 ini sama dengan 3 dan 3 ini sama dengan 7. Nah, jadi karena di sini hasilnya 3, maka kita tulis di sini 3. Ya, karena nah, nih hasil 7 tadi dari bilangan kubik 3. Jadi kita tulis di sininya 3. Nah, 2 ini yang di depan, kita lihat lagi di mana dia terletak. Oh, ternyata 2 terletak di antara 1 dan 8. Kita ambil yang paling rendah yaitu 1. Nah, jadi didapatlah hasil 13. Nah, Ibu contohkan yang ketiga. Yang ketiga, Ibu masuk ke perhitungan agar kalian lebih memahaminya. Di sini Ibu ambil angka 1728 akar pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita sederhanakan. Angka pertamanya kita bikin dulu seperti ini. Kita masukkan ke dalam keranjang. Kita lihat mana hasil akhir yang 8. Oh, ternyata hasil akhir yang 8 adalah angka 2. Jadi di sini kita taruh 2. Nah, angka paling depannya berapa? 1. Nah, 1 ternyata adalah hasil dari 1. Berarti didapatlah hasil 12. 8 pangkat 3 itu hasil dari siapa nak? Ternyata angka 8 itu hasil dari 2 pangkat 3. Di sini 2. Nah, untuk kalian lebih jelasnya, kalian bisa mencarinya dengan 2 berapa yang hasil akhirnya yang bisa dikalikan 3 kali yang hasilnya 8. Itu bisa juga kalian mencarinya. Untuk mengujinya apakah benar ataukah salah, kalian dapat mengalikannya 12 kali 12 kali 12. Apakah hasilnya 1728. Nah, itu untuk pengujiannya aja ya nak. Jika kalian ragu, kalian bisa mengalihkan hasilnya ini sebanyak 3 kali untuk membuktikan apakah sama dengan soalnya. Nah, setelah didapat 12 dan 2, berarti kita langsung membaginya saja. 12 dibagi 2 didapatlah hasil 6. Begitu juga apabila pengurangan. Kita ambil ya contohnya. 4913 pangkat 3 dikurang 343. Nah, kalau dia 4 angka, itu kita pisahkan dulu. Kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, didapatlah hasil 913 di dalam keranjang dan 4 yang ada di luar keranjang. Kita lihat yang di dalam keranjang berapa hasil akhirnya. Satuannya yaitu satuannya 3. Nah, jika satuannya 3 itu adalah hasil dari 7. Nah, kita taruh 7-nya dulu. Sekarang kita kerjakan yang di luar keranjang, yaitu ada angka 4. Angka 4 itu terletak di mana? Oh, angka 4 terletak di antara 1 dan 8.
karena kita tidak boleh mengambil lebih, maka kita ambil yang kurang, yaitu di angka 1. Jadi 17 dikurang, mana hasilnya yang 343 di tabel kubik, yaitu hasil dari 7 pangkat 3, berarti tinggal taruh 17 dikurang 7, yaitu 10. Nah, seperti ini ya nak, kalian menyelesaikannya. Matematikanya mudah, asal kalian hafal tabel kubik yang ibu buat ini. Nah, kalian boleh mengerjakannya menggunakan pohon faktor secara panjang seperti ini, atau kalian boleh dengan cara memasukkan 3 angka ke dalam keranjang. Dan ingat, kalau kalian menggunakan pohon faktor, kalian harus menyederhanakan pangkat 3 yang di luar ini sama pangkat dari hasil yang kalian dapatkan. Nah, semoga kalian memahami anak penjelasan ibu hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum.